Oke semuanya, kembali lagi di video YouTube Pro, dan topik di video kali ini adalah seberapa sering Anda harus mengganti variasi gerakan dari workout Anda. Ya, mengganti exercise lah, mengganti variasi exercise. Seberapa sering Anda itu harus mengganti, dan seberapa lama juga Anda harus memakai atau menggunakan suatu gerakan atau suatu exercise. Oke, jadi yang pertama itu tergantung seberapa berpengalamannya Anda atau seberapa advance Anda, dan yang kedua itu juga tergantung gerakan apa yang Anda maksud, apakah gerakan compound atau gerakan isolation. Yang pertama, seberapa advance atau berpengalamannya Anda, karena ya semakin Anda advance atau semakin Anda berpengalaman dalam workout atau gym, yaitu semakin Anda bisa kayak ganti-ganti gerakan dengan mudah gitu, karena ya Anda kayak sudah pengalaman, Anda kayak sudah master gitu dari semua gerakan yang Anda coba. Tetapi memang terdapat gerakan yang perlu hampir terus ada pada setiap program Anda, yaitu contohnya itu compound exercise, karena compound exercise itu memerlukan skill lebih atau ya lebih susah lah dasarnya. Maksudnya compound exercise itu yang memerlukan lebih banyak otot ya daripada isolation, lebih dari satu otot, dan gerakan yang kayak perlu hampir terus ada pada program workout Anda itu seperti big compound move, seperti variasi squat, kemudian variasi deadlift, kemudian bench, variasi bench, overhead press, dan row. Ya, jadi 5 gerakan compound ini kayak perlu terus selalu ada pada program Anda, kecuali Anda punya kondisi tertentu atau kendala tertentu seperti mobilitas atau mungkin muscle imbalance. Nah, itu Anda bisa memperbaiki hal tersebut terlebih dahulu dan mengesampingkan gerakan ini untuk sementara waktu. Dan seperti yang saya bilang tadi, 5 gerakan ini ya yang saya sebutkan tadi itu memerlukan skill yang lebih ya. Anda itu perlu skill yang lebih, perlu waktu yang lebih agar Anda itu bisa master, bisa menguasai, bisa jago lah. Anda bisa merasakan apa yang harusnya Anda rasakan, kemudian MMC-nya nyambung, kemudian Anda kuat di gerakan ini, Anda bisa nge-push, Anda benar-benar bisa nge-push, bisa ngangkat berat dari gerakan ini. Nah, itu Anda benar-benar harus kayak ahli dan menguasai skillnya. Makanya 5 gerakan ini tuh hampir perlu terus selalu ada pada program Anda, karena ya ini kayak ada waktu pembelajarannya gitu ya kan. Anda belajar skill gitu, Anda kan belajar skill, nggak tiba-tiba jago dan kemudian bisa ngepush, bener-bener ngepush bebannya. Enggak, ini kan ada kayak Anda itu pakai beban ringan dulu, Anda belajar gerakannya dulu, formnya dulu, tekniknya dulu, baru Anda untuk sementara waktu, kemudian Anda baru bisa bener-bener ngepush beratnya, kemudian temponya, kemudian repetisinya, dan baru kalau Anda sudah bisa ngepush, sudah ahli dan bisa ngepush, Anda baru bisa mendapatkan manfaat yang sebenarnya ya, gains yang sebenarnya lah dari gerakan tersebut. Dan sebaliknya yaitu gerakan isolation atau yang biasanya disebut kayak hanya melatih satu otot saja. Nah, itu gerakan isolation itu kayak karena melatih satu otot saja itu dasarnya kayak lebih mudah dan kayak nggak perlu skill yang lebih dibandingkan dengan compound move. Jadi isolation ini bisa lebih sering Anda gonta-ganti gitu, kayak tricep, bicep, ya pokoknya gerakan isolation ya, karena lebih mudah tadi dan kayak nggak perlu skill yang lebih gitu, nggak perlu pembelajaran skill yang lebih untuk bisa ahli atau jago pada gerakan tersebut ya. Jadi lebih bisa Anda sering gonta-ganti gerakan isolation itu. Tapi tetap saja menurut saya idealnya Anda itu perlu tetap pada suatu gerakan itu selama beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan, karena ya tadi untuk bisa mendapatkan manfaat yang sebenarnya dari suatu gerakan atau gains yang sebenarnya dari suatu gerakan, Anda itu perlu ahli terlebih dahulu, kemudian baru bisa nge-push. Dan maksudnya ahli itu formnya benar, kemudian Anda itu dapat merasakan otot yang bekerja yang harusnya Anda rasakan gitu. Dan baru Anda bisa nge-push. Nge-push ini nggak
nggak berarti selalu ngepush beban gitu ya, bisa aja rep, bisa aja tempo, bisa saja intensitas. Ya pokoknya Anda baru bisa ngepush dari suatu gerakan, baru Anda bisa dapat manfaatnya. Makanya walaupun isolation menurut saya perlu Anda pakai terlebih dahulu selama beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan. Dan untuk tetap progressive overload dari gerakan tersebut, Anda itu bisa mengubah variabel lain ya, seperti beban salah satunya. Kemudian Anda bisa ganti tempo dari gerakan tersebut, kemudian bisa ganti rest time, dan bisa ganti rep range. Makanya kalau Anda lihat video saya yang tentang repetisi, yang ini videonya ya, itu saya kan bilang kalau Anda itu juga perlu mengganti repetisi secara berkala ya, karena ya repetisi yang paling baik untuk membentuk otot adalah semuanya, mau itu low, medium atau high, dan Anda perlu memakai suatu repetisi tersebut itu sekitar 3-4 minggu. Dan hubungannya rep range dengan exercise ini atau pilihan gerakan ini itu gini. Jadi contoh saja overhead press ya, overhead press, dan Anda pakai overhead press ini selama beberapa minggu atau bahkan bulan. Contoh saja 3 bulan. Ya, jadi Anda itu overhead press selama 3 bulan. Dan seperti yang saya bilang tadi, Anda itu perlu ahli dalam gerakan ini atau menguasai skillnya, baru Anda bisa nge-push, baru Anda bisa mendapatkan gains yang sebenarnya. Jadi perlu waktu. Dan ketika Anda overhead press 3 bulan nih, Anda dapat mengubah variabel yang lain seperti rep range. Jadi pada overhead press yang pada bulan pertama ini, Anda itu dapat mengikuti kayak yang bodybuilding style atau yang rep range-nya itu 8-12 repetisi. Jadi Anda pilih beban yang kira-kiranya Anda kuat segitu. Dan pada bulan berikutnya Anda ganti kayak powerlifter style. Jadi 1-5 repetisi. Dan pada bulan kedua ini Anda pilih beban yang lebih berat agar failnya itu sekitar 1-5 repetisi. Kemudian pada bulan ketiga Anda bisa pakai high rep ya, 15 ke atas, 12-15 atau 15-20. Pokoknya 15 plus lah kalau bisa. Dan pada bulan yang ketiga ini Anda pakai beban yang lebih ringan agar Anda kuat banyak repetisi. Jadi ya, walaupun gerakannya hanya satu gerakan kayak overhead press, Anda bisa pakai selama 3 bulan dan Anda bisa mengubah variabel yang lain, kayak contohnya rep range tadi ya. Dan karena Anda pakainya lama 3 bulan ya, sudah kayak diharap Anda itu bisa menguasai overhead press atau skill dari suatu exercise ya. Anda jadi bisa ahli lah dalam gerakan tersebut, dan pada periode 3 bulan ini Anda dapat mendapatkan gainsnya atau ya manfaat dari gerakan tersebut ya. Jadi tetap saja mau kompon atau isolation, itu menurut saya Anda perlu memakai gerakan tersebut selama beberapa minggu at least, atau mungkin beberapa bulan. Dan Anda itu selama memakai gerakan tersebut Anda bisa mengubah atau memanipulasi variabel lain seperti rep range tadi. Tapi semakin advance atau semakin berpengalamannya Anda itu jadi bisa lebih gonta-ganti gerakan gitu. Anda bisa jadi adaptasi lebih cepat karena ya Anda sudah berpengalaman, Anda sudah menguasai semua skill gerakan gitu ya. Jika Anda seperti itu, maka Anda bisa lebih gonta-ganti gerakan ya. Kayak mungkin cuman 3-4 minggu Anda ganti, karena ya pada gerakan tersebut Anda memang formnya sudah benar, Anda sudah bisa nge-push dalam waktu yang cuma 1 bulan. Kemudian Anda juga bisa merasakan apa yang harusnya dirasakan pada gerakan tersebut. Terus kemudian Anda bosen aja ya, karena mungkin bosen pakai gerakannya terlalu lama, pengen ganti yang lain, pengen ganti variasi gerakan lain, ya itu nggak apa-apa karena ya Anda sudah advance atau sudah pengalaman, jadi kayak gak masalah gitu. Tapi ya balik lagi, menurut saya tetap ada manfaatnya lah untuk memakai suatu gerakan terlebih dahulu dan kayak menjadikannya lebih ahli, membangun skillnya lagi dan mengubah variabel yang lain ya. Jadi memang bisa semakin Anda berpengalaman atau semakin Anda advance, Anda gonta-ganti gerakan. Tetapi untuk kayak workout yang superior gitu atau yang maksimal, menurut saya tetap
perlu memakai suatu gerakan dan menguasai gerakan tersebut untuk beberapa waktu terlebih dahulu, ya beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan. Dan tadi saya bilang juga kalau gerakan kompon itu yang 5 gerakan tadi, squat, deadlift, bench, overhead, dan row, itu hampir harus selalu ada pada program Anda. Dan itu maksud saya itu bisa ada variasinya ya dari gerakan ini. Misalnya Anda bosen sama barbell back squat yang tradisional yang di belakang, Anda bisa coba front squat. Kemudian untuk deadlift Anda bisa pakai sumo deadlift, atau mungkin kalau misalnya Anda kebiasaan sumo, Anda bisa pakai konvensional deadlift, atau mungkin trap bar deadlift. Kemudian untuk barbell bench Anda bisa coba yang barbell incline, atau mungkin Anda bisa pakai dumbbell. Kemudian untuk overhead press ya Anda bisa pakai dumbbell juga, Anda bisa pakai Arnold press juga. Kemudian untuk row ya Anda juga bisa pakai dumbbell, barbell. Jadi itu dia tadi 5 variasi gerakan compound move ini, biar Anda nggak bosen. Dan yang paling penting Anda bisa memakai 5 variasi gerakan ini pada hampir selalu pada workout program Anda, kecuali Anda punya masalah atau kendala tertentu tadi ya, kayak muscle imbalance atau mungkin mobilitas. Anda bisa mengesampingkan 5 variasi gerakan ini terlebih dahulu untuk sementara waktu lah. Ya, jadi mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jika Anda punya pertanyaan atau mungkin kurang jelas, Anda bisa tulis saja di kolom komentar. Dan untuk video kali ini ya segini aja. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya.